Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betpam ya teman-teman. Channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Oke teman-teman, tema pada kali ini saya ingin membahas mengenai semua gara-gara full prodong. Jadi saya ingin eh, sharing nanti ya dampak-dampak negatif ketika kita full prodong. Apa saja nanti kita sharing di sini. Ya, sebelum kita masuk ke tema atau pokok pembahasan, kita masuk intro dulu. Oke ya teman-teman, kita masuk lagi temanya semua gara-gara full kerodong. Nah, khusus pada konten kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu yang, kebiasaan atau untuk hariannya itu tidak pernah kerodong atau tidak pernah full kerodong. Jadi, murai batu ini untuk hariannya itu diablak ya, malam pun diablak. Jadi dia dikerodong kalau hanya mengikuti perlombaan saja. Kalau pas mendekatin hari lomba baru dia mulai dikerodong, biasanya H-1 sore ya, contoh kita lomba di hari Sabtu maka Jumat sore mulai dikerodong sampai lomba tiba ya. Oke, awalnya gini teman-teman, awalnya burung tadi tidak dikerodong ya, tidak dikerodong, lalu dikerodong. Nah, pas di full kerodong ini untuk harian, karena kita telan mentah-mentah ya, teman-teman yang sharing mengenai full kerodong menambah vektor, menambah bagus ya. Kita telan mentah-mentah teman-teman, ini kita share saja ya untuk teman kita yang sudah punya pengalaman ini. Nah, ini diaplikasikan begitu saja, karena merasa pemula terus mereka tidak, mencoba untuk menelaah ya atau memproduksi ulang atau ini bener apa enggak, dianalisa burungnya sesuai tidak ya. Karena burungnya itu kebiasaannya ini adalah diablak, lalu tiba-tiba di full kerodong, sampai mendekati hari hari H ya, sampai mendekati hari H, burungnya malah diem teman-teman. Burungnya malah tatapannya kosong, terus pokoknya tidak seperti biasanya lah. Seperti biasanya kalau udah EF udah naik, burung enak kan gitu. Biasanya kan indikatornya disetut kan H-1 itu biasanya atau H-2 itu udah mulai penyututan atau udah mulai menaikkan EF-nya agar diharapkan burung murai batu itu memiliki tenaga dan, birahi emosinya stabil di angka yang tinggi kan gitu. Jadi untuk EF-nya biasanya dinaikkan, namun ini beda teman-teman, pada konten ini beda. Jadi murai batu tadi yang biasanya dia bahkan prestasi kalau diablak cuma dia mungkin namanya manusia ngelihat kok burungnya kurang ngotot, kurang ini, maka dia coba untuk full kerodong di harian. Nah, maka berubahlah burung yang tadinya agresif, tadinya sudah bagus, tadinya sudah prestasi, tiba-tiba gara-gara di full kerodong tadi berubah. Burung cenderung diem, tatapannya kosong dan bengong ya seperti burung stres gitu, teman-teman. Nah, bingunglah sang pemilik pasti bingung ya kan, kok burungnya jadi seperti ini setelah di full kerodong gitu. Semua gara-gara full kerodong baru burungnya seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan materi entah dari siapapun dan dari manapun, kita harus lihat dulu burung kita kebiasaannya seperti apa. Ya, kalau dilakukan ini hasilnya bagaimana, kalau ini bagaimana. Jadi tidak serta-merta langsung diterapkan begitu saja teman-teman. Kita juga harus mempelajari dan mengenal karakter burung yang kita, rawat ya. Kalau burungnya nggak mau digerodong, ya jangan digerodong. Berarti kan tipikal burung seperti ini tidak mau dikerodong. Jadi jangan dikerodong. Tapi kalau teman-teman memiliki burung yang dikerodong kok, wah tambah enak nih, kerodong sehari tambah enak, 2 hari makin enak, 3 hari makin mantap. Nah itu lain cerita, itu silahkan dilanjut untuk yang kerodong sedemikian. Tapi kalau dikerodong malah nambah masalah bukan memberikan solusi, ya ngapain harus diikutin kan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman perlu diingat ya, untuk mungkin materi itu bagus ya, mungkin materi itu bagus tapi buat orang lain bukan buat kita, kan gitu.
karena setiap murai batu itu berbeda, cara perawatannya juga berbeda, resep perawatannya juga berbeda, dan yang paling poin penting adalah kebiasaannya ya. Kebiasaan burung murai batu kita dengan burung murai batu mereka itu tidak sama. Jadi kita tidak perlu mengikuti mereka. Ya kita cukup mengenal karakter burung murai batu kita saja, maunya apa sih gitu loh. Coba kita, coba sabar dulu, kita rawat, kita kasih EF teratur dari Senin sampai Minggu, kondisinya seperti apa, baru mulai dicoba. Nunggu 1 minggu lagi, coba lagi, seperti itu ya. Kalau untuk merawat burung murai batu itu memang butuh proses sabar, ya. Disiplin juga penting, jadwal-jadwal EF-nya juga jangan berubah-ubah untuk jauh lebih bagusnya ya teman-teman ya. Meskipun tidak semua murai itu seperti itu. Ada murai yang ngasih EF-nya asal jam sekian, tapi murainya tetap jalan, emang karakternya begitu ya, ya nggak masalah. Tapi kalau burung murai batu yang, memiliki karakter pada umumnya, EF jam 8 paling telat, setelah jam 8 burung masalah, itu banyak teman-teman. Jadi kalau jam 8, sore jam 4 ya, ya. Sedikit sekali burung yang mau EF-nya itu terserah. Itu kalau nggak, dari awal ya, kalau nggak dari awal bener-bener itu memang kebiasaan, itu burung pasti masalah. Tapi kalau udah dari kecil udah diatur, maemnya nggak teratur, jadi jam-jamnya nggak teratur, mungkin sampai gede pun akan biasa. Habit-nya memang seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya dikasih jam sekian harus makan, jam sekian harus makan, ya maka jam setelah sebelum ini atau setelah taruhlah jam 6 harus makan. Berarti kalau kita lewat ngasih sampai jam 7 jam 8 itu burung udah kelaparan, karena burung udah didesain seperti itu, gitu loh, udah dikasih enak, jamnya jelas gitu. Itu cara merawatnya apa, merawatnya ya konsisten, kepada burung itu kita harus konsisten. Lain cerita kalau burung dari kecil itu sudah makannya kadang jam 6, kadang jam 8, kadang jam 9, nah itu udah terlatih dari kecil, itu beda cerita, hasilnya pasti berbeda ya. Mau dikasih rutin malah makin seneng, mau dikasih, telat kadang enggak, itu juga ini, apa sih nama, udah biasa gitu loh. Jadi nggak akan kaget kalau Morema tuh yang udah terlatih seperti itu. Jadi tadi ya teman-teman ya, semua gara-gara kerodong. Jadi kerodong juga bisa berdampak buruk buat burung murai batu kita. Jadi kita perlu belajar lagi. Coba, teman-teman cari ya untuk negatifnya apalagi yang lainnya. Masih banyak banget kok untuk, kerodong, masalah kerodong ini. Kan biasanya yang diulas hanya positifnya saja, kelebihannya di kerodong itu apa, ya. Di sisi kelebihan pasti ada sisi negatif teman-teman, karena setiap sisi cahaya pasti ada sisi kegelapan. Nah kita bahas, di sisi kegelapannya ya, yang tidak diangkat oleh, yang lain ya, kita belajar bersama ya, yang tidak diangkat oleh yang lain kita coba untuk naikkan. Jadi ya kita belajar sedikit-sedikit yang kita naikkan ya, meskipun tidak sebanyak mereka ya. Untuk positifnya banyak ya, tapi setiap sisi positif pasti ada sisi negatif. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa di-subscribe. Salam lestari, salam prestasi.